Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai ganjil genapnya nukleon. Adapun anggota dari kelompok 3 kelas B, pertama ada Desi Rahmawati, kedua ada Riyandini Pusparianti, yang ketiga saya sendiri Siti Mariam, dan yang keempat ada Tri Rizky Patmala. Untuk yang pemateri pertama, yaitu saudari Tri Rizky Patmala, saya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang nukleon dan atom. Apa sih pengertian dari nukleon dan atom itu sendiri? Nah, nukleon ini merupakan partikel inti atom yang terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron ini yang bermuatan netral. Nah, nukleon ini tersusun dari dua jenis partikel, yaitu yang bermuatan positif dan neutron yang netral, yang ketika berkumpul ini bersama disebut nukleon. Nah, atom merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya ini terdapat beberapa elemen, yaitu elektron, proton, dan neutron. Dan dalam struktur atom ini terdapat inti atom dan elektron yang mengelilingi inti dalam orbital tertentu. Kemudian, menurut Johannes Hans Daniel Jens, model kulit ini diangkat berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa nuklida yang memiliki jumlah proton atau neutron ini sesuai dengan bilangan-bilangan bulat tertentu, memiliki stabilitas yang tinggi. Nah, ia ini sukar mengalami reaksi nuklir. Nah, bilangan bulat yang dimaksud adalah 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126. Nah, adapun contoh nuklida yang memiliki nukleus stabil yang mengandung jumlah proton dan neutron yang masing-masingnya ini sesuai dengan bilangan tersebut, yaitu 8016 dan 16832. Nah, 16S32. Nah, untuk contoh nuklida yang lainnya yaitu dengan nukleus yang stabil mengandung jumlah proton dan neutron yang menghasilkan bilangan ganjil, dan nuklida ini adalah dari 6C13 dan 8O17. Nah, kemudian ada juga nuklida dari nukleus stabil yang jumlah protonnya ini merupakan bilangan ganjil dan neutronnya ini merupakan bilangan genap, yaitu nuklida 15P31 dan 9F19. Nah, bila beberapa nuklida ini dengan nukleus yang memiliki jumlah proton dan neutronnya merupakan bilangan genap, maka bila disusun secara berurutan gitu ya, dari kecil ke yang besar, hasilnya itu hampir mirip dengan jumlah maksimum elektron yang didapat. Nah, untuk mengorbit di orbitalnya ini, elektron utama terluar sesuai dengan konfigurasi elektron dalam nuklida yang stabil, yang jika dituliskan ini secara berurutan hasilnya yaitu 2, 8, 18, 32, 50, dan 72. Kemudian selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Tri Rizky Patmala. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Sisi dan waktu saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang selanjutnya itu inti yang mengandung 2, 8, 20, 50, S2 atau 126 proton atau neutron biasanya lebih stabil dibandingkan inti yang jumlah proton atau neutronnya bukan ini. Ada 10 isotop stabil timah atau SN dengan nomor atom 50 dan hanya 2 isotop stabil antimon atau SB dengan nomor atom 51. Bilangan 2, 8, 20, 50, 82, dan 1
dinamakan bilangan ajaib. Semua isotop dari unsur-unsur dengan nomor atom lebih besar dari 83 bersifat radioaktif. Lalu semua isotop teknetium atau Te, Z-nya sama dengan 43 dan prometium Z sama dengan 61 adalah radioaktif. Next. Yang selanjutnya itu ganjil genapnya nukleon dalam inti. Berdasarkan ganjil genapnya, jumlah proton dan neutron inti diklasifikasikan menjadi inti genap-genap. Artinya jumlah proton genap dan neutron genap, inti ganjil genap, genap ganjil, dan ganjil ganjil. Nuklida yang paling stabil adalah nuklida tipe genap-genap. Yang paling tidak stabil adalah tipe ganjil-ganjil. Nuklida stabil untuk tipe genap-genap jumlahnya adalah 157, lalu tipe genap ganjil 55, tipe ganjil genap 50, dan tipe ganjil-ganjil adalah 4. Nuklida tipe ganjil-ganjil umumnya selalu tidak stabil terhadap peluruhan beta. Hanya ada 4 nuklida yang stabil terhadap peluruhan beta, yaitu 2H, 6Li, 10B, dan 14N. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Riyandini. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari ganjil genapnya nukleon dalam inti. Nah, kestabilan inti ini berdasarkan dengan ganjil genapnya jumlah proton dan neutron dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa energi dibebaskan jika dua nukleon dengan tipe sama bergabung bersama membentuk pasangan. Nah, di dalam inti tipe genap-genap, semua nukleon itu berpasangan. Dan di dalam inti tipe genap ganjil dan ganjil genap, pasti ada satu nukleon yang tidak punya pasangan. Nah, peta kestabilan ini hanya merupakan informasi untuk mengetahui kestabilan inti secara eksperimen. Misalnya, jika kita ingin mengetahui kestabilan 22Na dan 23Na, maka kita harus melihat peta nuklida itu. Kita tidak bisa hanya melihat jumlah proton dan neutron yang ada di dalam nuklida itu atau nilai angka bandingnya. Jika hanya berpedoman pada jumlah proton dan neutron atau nilai angka bandingnya, maka kita akan terperangkap pada kesalahan. Sebagai contoh, berdasarkan angka banding jumlah proton dan neutron, maka 22Na merupakan nuklida yang stabil karena angka proton terhadap neutronnya itu sama dengan 1. Dan 23Na merupakan nuklida yang tidak stabil karena jumlah proton dan neutronnya tidak sama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Riyandini. Jadi kesimpulan untuk materi kelompok 3, yaitu kestabilan inti ini berdasarkan kepada genap ganjilnya jumlah proton dan neutron. Ini dapat dijelaskan dengan mengasumsikan bahwa energi dibebaskan, maka kestabilan bertambah. Jika dua nukleon dengan tipe yang sama bergabung membentuk pasangan. Nah, di dalam inti tipe genap-genap semua nukleon berpasangan. Di dalam inti tipe genap ganjil dan ganjil genap pasti ada satu nukleon yang tidak punya pasangan. Nah, ketidakstabilan terbesar dari inti ganjil-ganjil karena pasangan tidak terjadi antara nukleon dengan proton. Jika proton dengan neutron dapat berpasangan, mestinya kestabilan inti ganjil-ganjil sama besarnya dengan kestabilan inti genap-genap. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.